Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan suara ibu. Kalau suara belum bertemu ya, tapi kalian bisa mendengar lagi suara ibu. Ya, hari ini ibu akan menyampaikan materi mengenai pelajaran teknologi perkantoran, namun hanya melalui PowerPoint ya. Nanti ibu jelaskan berdasarkan PowerPoint yang ditampilkan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berbaca doa. Baca doa mulai. Amin. Ya, mudah-mudahan semuanya hari ini sehat walafiat, selalu ada dalam perlindungan Allah ya. Kita doakan bersama-sama Ading teman kita secepatnya bisa mengikuti kembali pelajaran seperti biasa ya. Amin. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya Ibu sudah menerangkan mengenai dua materi ya, yaitu materi mengenai teknologi perkantoran dan otomatisasi perkantoran. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai virtual office atau kantor virtual. Pernah dengar nggak? Ya, setidaknya pernah ya, apalagi sekarang kan zaman online, itu pasti kalian pernah lah mendengar kata virtual. Apa sih virtual office atau kantor virtual itu? Virtual office adalah ruang kerja yang berada di dunia internet atau dunia maya, di mana seseorang dapat menyelesaikan suatu bisnis profesional atau pribadi tanpa harus memiliki kantor nyata secara fisik ya. Jadi itu pengertian yang pertama. Yang kedua, bahwa virtual office atau kantor virtual adalah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, tempat seseorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Sebetulnya hampir sama ya dua pengertian tersebut. Intinya, kantor virtual adalah sebuah kantor. Pertama, cirinya ada di dunia internet, betul sekali. Yang kedua, ada kantor fisiknya enggak? Tidak ya. Kantor fisik itu maksudnya apa, Bu? Misalkan gini ya, kalau kita lihat misalkan kantor kantor Dinas Pajak Kabupaten Sumedang, itu kita ada lihat kantornya enggak? Lihat ya, ada di mana? Misalkan di pinggir Asia Plaza. Nah, itu fisik kantornya, bentuk jugruk kantornya gitu. Kalau virtual office atau kantor virtual itu jugruk kantornya, fisik kantornya itu tidak ada. Kenapa? Karena mereka ngantornya di dunia maya alias dunia internet gitu. Berarti hal yang paling mereka butuhkan adalah apa? Betul sekali, jaringan internet. Kalau misalkan nggak ada jaringan internet, apakah kantor ini masih bisa berjalan? Pasti tidak ya, karena jantungnya virtual office itu adalah jaringan internet ya. Itu pengertiannya. Selanjutnya, nah lihat contohnya ya, kantor formal ya, mereka kerjanya pakai seragam biasanya ya, terus ada di depan komputer ya, sama aja sih sebetulnya, virtual juga bisa jadi di depan komputer atau di depan handphone gitu ya. Yang pasti kalau kantor formal itu yang pertama biasanya mereka menggunakan seragam yang sudah ditentukan ya, dan harus formal gitu. Yang kedua, mereka bekerja berdasarkan waktu, misalkan dari jam 8 office hour gitu ya, jam 8 sampai jam 5 sore gitu ya. Nah, kemudian kantor formal itu kerjanya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Nah, gitu ya. Nah, beda lagi nih kantor virtual. Kalau kantor virtual itu kita nggak terpaku dengan seragam, pakai daster pun kalau ibu-ibu misalkan bisa nggak? Bisa ya, karena kerjanya mereka fleksibel, mau di rumah oke. Di rumah juga boleh pilih, di kamar bisa, di atap rumah sekalipun bisa gitu ya. Jadi bebas, atau ulah di atap nya tapi nya ya. Jadi kantor virtual itu cenderung lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Bu, apakah harus selalu menggunakan komputer? Tidak. Sekarang zaman canggih ya, handphone juga sekarang udah bisa menjadi sebuah media kerja gitu ya untuk kantor virtual gitu. Itu ya contohnya. Nah, manfaatnya apa sih kantor virtual ini? Manfaatnya ada 3. Yang pertama adalah efisiensi waktu ya. Karena kantor virtual itu kan
dia bebas kerjanya di mana aja, misalkan di rumah ya, kalau sekarang kan musim pandemi semuanya di rumah aja gitu ya, misalkan waktu dia bekerja di rumah, nah dia otomatis tidak akan keluar rumah ya, jadi waktunya betul-betul efisien berada di rumah, dia bisa mengerjakan apapun sambil bekerja, contoh misalkan cuci piring sambil kerja, bisa nggak? Bisa lah, misalkan lihat handphone, oh belum ada nih transaksi, oke, kerja lagi yang lain, cuci piring misalkan gitu ya. Kemudian tidak perlu naik kendaraan umum ataupun misalkan alat transportasi lain untuk menuju ke kantor ya, karena kan kantornya di rumah-rumah juga gitu ya, jadi itu waktunya akan lebih efisien. Yang kedua, efisiensi tempat ya, efisiensi tempat ya. Kenapa? Karena kantor virtual itu tidak memerlukan tempat yang terlalu luas, itu yang pertama. Yang kedua, nyaris tidak hanya terlalu luas, virtual office juga nyaris tidak memerlukan tempat khusus ya, tempat khusus. Jadi maksudnya dia sambil rebahan di kasur pun bisa gitu ya. Apakah harus ada meja kerjanya di atas kasur? Ya nggak usah juga ya. Itu berarti efisiensi tempat untuk kantor virtual. Yang ketiga adalah menghemat biaya pengeluaran ya. Kalau kantor virtual dikarenakan kantornya sebebas yang punya perusahaan, mau di rumah kah gitu ya, atau misalkan di taman ya, tapi kalau musim pandemi gini sih jangan ya. Kalau misalkan nggak pandemi, misalkan di restoran gitu ya, otomatis akan menghemat beberapa biaya pengeluaran. Contohnya dia nggak sewa gedung ya, nggak sewa kalau toko misalkan dia nggak sewa toko gitu ya. Kemudian karena tidak sewa toko atau sewa gedung, otomatis dia tidak akan bayar listrik ya, nggak akan beli perabot kantor, misalkan kursi, meja, alat tulis dan lain sebagainya. Kalaupun beli tipis-tipis aja sih biasanya ya, alat tulis sama buku gitulah paling ya, tapi biasanya nggak kursi 10 beli gitu. Kalau kantor formal kan beli ya, seperti itu perabot kantor. Kalau misalkan kantor virtual itu tidak diperlukan ya. Itu 3 manfaatnya. Selanjutnya, kelebihannya apa sih kantor virtual ini? Yang pertama adalah pengurangan biaya operasional kantor ya. Ya yang tadi itu biaya operasional kan misalkan bayar listrik ya, karena komputer kan memerlukan listrik, itu tidak diperlukan karena fleksibel di rumah gitu. Jadi biaya listriknya bisa menyatu dengan biaya pengeluaran di rumah, listrik rumah gitu. Yang kedua, rapat atau pertemuan dapat dilakukan secara telekonferensi ya. Telekonferensi, jadi polanya online ya. Sebetulnya di zaman pandemi ini ada beberapa kantor formal juga sebetulnya yang mengadakan rapat secara telekonferensi. Namun kalau dulu sebelum era pandemi gitu, rapat rapat online itu kan hanya dilakukan oleh kantor virtual. Kalau kantor formal kan biasa rapat kumpul-kumpul gitu ya. Yang ketiga, pengurangan halangan aktivitas kerja. Contohnya kalau hujan, kalau kita misalkan kerja mager nggak, males gerak ya, pagi-pagi udah hujan, subuh udah hujan, mending males ke kantor. Nah kalau misalkan kantor virtual, karena dia ngantornya di rumah, nggak kehalang tuh mau banjir, badai, hujan gitu ya. Itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena dia stay at home ya. Jadi nggak ada alasan, nggak bisa kerja nih karena hujan. Nggak seperti itu gitu. Jadi tidak ada pengurangan halangan aktivitas kerja. Yang keempat apa? Keuntungan sosial ya. Ada keuntungan sosialnya nih kelebihan kantor virtual, yaitu memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Misalkan ya, mohon maaf, biasanya penyandang disabilitas gitu ya, contohnya misalkan tunarungu, tidak bisa mendengar gitu ya, tidak bisa melihat, itu biasanya kesempatan kerjanya memang lebih sedikit dibandingkan yang normal ya. Misalkan tidak semua pekerjaan dapat dia masuk gitu, dapat dia lakukan gitu, tidak semua pekerjaan. Tapi berbeda dengan kantor virtual ya, misalkan karena dia kurang dalam penglihatan gitu ya, dia bisa menggunakan handphonenya misalkan dengan
fasilitas huruf braille dan lain sebagainya, dia bisa kerja juga ya di kantor virtual, bisa bikin bisnis yang justru memudahkan di tengah kekurangannya dia gitu ya. Itu yang pertama untuk disabilitas ya. Kemudian kelebihan lainnya selain untuk disabilitas juga kantor virtual ini dapat memudahkan sekali bagi ibu rumah tangga nih yang punya anak kecil di rumah ya. Kalau misalkan kita lihat, banyak sekali ya ibu rumah tangga yang kalau sekarang banyak sekali ibu rumah tangga yang bekerja secara virtual ya. Kenapa? Karena dia bisa bekerja sekaligus mengasuh anaknya di rumah ya. Dia bisa punya penghasilan sekaligus bisa mendidik dan mengasuh anak-anaknya di rumah. Nah, ini kelebihan dari kantor virtual ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, boleh japri ke ibu ya kalau misalkan kurang mengerti ya. Atau misalkan ibu kecepetan nanti video selanjutnya mah boleh agak pelan-pelan nggak bu neranginnya, boleh ya, japri aja ya. Oke, next. Nah, sudah kelebihan kita lihat. Nah, segala sesuatu juga pasti ada plus dan minusnya ya. Kalau tadi plusnya, kalau sekarang ada minusnya. Apa sih kekurangan kantor virtual itu? Ya, yang pertama adalah rasa tidak memiliki perusahaan ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita itu berasa nggak kerja ya. Contoh misalkan mamah kalian punya bisnis baju, dagang baju, jualan baju di rumah, tapi secara online gitu. Kalian melihatnya bahwa ibu kalian bekerja atau tidak? Tidak ya, karena nggak berangkat ke kantor bu gitu, nggak pakai seragam gitu ya. Nah, otomatis kadang-kadang karena ada rasa itu, jadi berasa nggak punya perusahaan aja, padahal kan itu usaha ya, menghasilkan uang gitu ya. Nah, itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua, takut kehilangan pekerjaan. Jadi karena memang sifatnya tidak kontinu, naik turun ya, karena kadang-kadang ibu-ibu mudi juga ya, anaknya rewel, bisnis nanti dulu aja deh, nih urusin anak dulu gitu. Kadang-kadang kok pembeli kurang ya, aduh gimana ini kalau misalkan usaha saya bangkrut. Nah, itu kekurangan yang kedua, jadi takut kehilangan pekerjaan. Yang ketiga adalah semangat kerja rendah, dikarenakan waktunya juga nggak office hour ya, jadi kadang-kadang menyesuaikan dengan tingkat semangat dan mood dari si pemilik perusahaan ya. Kalau misalkan hari ini hari ini mager banget, pengennya rebahan seharian ini, nggak buka dulu lapak, udahlah nggak akan jualan dulu nih, baju-bajunya nggak akan saya post dulu deh di status WA saya. Nah, itu semangat kerjanya rendah karena yang ngatur diri sendiri gitu ya. Yang terakhir adalah ketegangan keluarga ya. Sok kalau misalkan padahal mamah kalian misalkan lagi bisnis ya, jualan icalan acuk misalkan ya, jualan baju di rumah gitu ya, tapi kok kesannya si mama ya lihat WA terus, dari tadi WA-an aja, terus kamu teh laporan misalkan ke ayah tadi mas si mama teh lihat WA terus ayahnya marah misalkan, mama itu anak-anak nggak diurusin, kenapa lihat WA aja dari tadi katanya gitu, padahal kan dia lagi ngantor ibaratnya gitu ya. Nah, itulah kekurangannya, terjadilah ketegangan di keluarga gitu ya. Nah, time to refresh ya. Setelah 3 kali kita ibu aja kali setelah 3 kali ibu menyampaikan materi, ini saatnya ibu memberikan refresh buat otak kalian ya. Ya, kelamaan mager di rumah, coba kita refresh ulang ya. Ibu mau ngasih tugas nih ya. Tugasnya adalah sebutkan contoh kantor virtual yang kalian ketahui ya. Sebutkan contoh kantor virtual yang kalian ketahui. Nah, misalkan bla 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 gitu. Terus kenapa sih kalian mengkategorikan kantor yang tadi kalian sebutkan itu kantor virtual? Nah, gitu ya. Pertanyaannya cukup singkat dan mudah sih menurut ibu ya kalau kalian tadi menyimak ya. Nah, ini tugasnya boleh kalian tulis di buku catatan dulu, nanti langsung difoto kemudian kirim via ke ibu ya. Atau boleh juga kalian langsung chat aja ke ibu langsung. Bu,
menurut saya kantor ini, usaha ini, tapi harus ada mereknya ya. Maksudnya harus ada nama perusahaannya ya. Nggak boleh misalkan, mama saya dagang seblak secara online. Nah, nggak boleh gitu. Tapi misalkan ada toko apa, ada mereknya lah. Sok cari aja dulu kalian, nanti ibu perbaiki kalau misalkan belum tepat gitu ya. Nah, boleh langsung aja WhatsApp ke ibu ya, dikirim via WhatsApp langsung tanpa ditulis melalui catatan. Oke, oke ya. Nah, sekian materi hari ini dari ibu. Tetap ya, stay healthy, stay safe, dan ingat 3M ya, menjaga jarak, kelewat. Yang pertama adalah memakai masker ya, kemana-mana. Kalau misalkan tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah ya. Kalaupun misalkan kalian harus keluar rumah dengan terpaksa, kalian harus melakukan 3M ya. Memakai masker, jaga jarak ya, dan kalau misalkan abis pegang apa gitu ya, gagang pintu dan lain sebagainya, cuci tangan. Oke? Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.